kembali lagi pada pertemuan kita kali ini, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi relasi sudut. Nah, untuk mengawali materi kita pada pertemuan kali ini, maka kita akan lebih dulu membahas tentang kuadran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kuadran, di mana kuadran ini merupakan 4 bagian dari lingkaran, di mana setiap satu kuadran merupakan 1/4 dari lingkaran. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, besar sudut satu lingkaran adalah 360 derajat. Untuk kuadran yang pertama, nilainya di antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua dari antara 90 dan 180. Kemudian kuadran ketiga nilainya antara 180 hingga 270. Sedangkan kuadran keempat nilainya antara 270 hingga 360. Nah, dalam relasi sudut ini kita akan menentukan nilai positif dan negatif pada setiap perbandingan trigonometrinya. Nah, untuk kuadran yang pertama kita bisa melihat di sini terbentuk sudut alfa, di mana pada sumbu x-nya ini ada nilai x, kemudian pada sumbu y dari sini, dan kemudian ini adalah nilai r-nya yang merupakan sisi terpanjang atau sisi miringnya. Maka untuk perbandingan sinus alfa, nilai sinus adalah perbandingan sisi di hadapan sudut siku-siku per sisi miringnya. Maka nilai Y ini adalah positif dan nilai R juga positif, maka nilai sinus alfa sama dengan Y per R dengan nilai positif. Bagaimana dengan kosinus alfa? Nah, untuk kosinus alfa juga demikian, di mana perbandingannya sisi di dekat sudut. Nah, nilai X per sisi miringnya yaitu R juga sama-sama berada pada sumbu X positif dan Y positif. Demikian dengan tangen alfa yang merupakan perbandingan antara sisi di hadapan sudut dan dekat sudut. Nilainya juga tetap positif. Kemudian untuk kebalikan dari sinus yaitu kosekan, nilainya tetap positif. Kemudian sekan juga tetap positif. Kemudian untuk kotangen juga tetap bernilai positif. Bagaimana dengan kuadran kedua? Posisi kuadran kedua berada di antara sudut 90 hingga 180 derajat. Nah, ketika kita tarik sebuah garis dengan sudut alfa derajat, maka posisi sisi miringnya bernilai R, dan kemudian nilai Y-nya adalah Y positif. Kemudian posisi di dekat sudut itu berada di sumbu X negatif, maka nilai perbandingan sinus alfanya adalah Y per R, maka nilainya tetap positif. Sedangkan kosinus alfa, nilai min X-nya berada di sumbu negatif X, maka negatif X per R, sehingga nilai relasi sudutnya adalah negatif. Kemudian untuk tangen, nilainya Y per min X, maka tetap negatif. Kemudian untuk kebalikannya, kosekan positif, kemudian untuk sekan nilainya tetap negatif, kemudian kotangen itu negatif, sama seperti pada kebalikannya. Demikian juga pada kuadran yang ketiga.
Untuk kuadran yang ketiga, di mana nilai sudutnya berada di antara 180 derajat dan 270 derajat. Nah, posisi daripada nilai sudutnya adalah di sini, kemudian nilai di dekat sudut, sisi yang berada di dekat sudut ini adalah sumbu negatif X, kemudian yang di hadapan sudut alfa adalah berada di garis horizontal negatif Y, kemudian sisi miringnya tetap R. Maka kita bisa menentukan nilai sinus alfanya sama dengan min Y per R, karena negatif bagi positif itu tetap negatif. Kemudian kosinus alfa itu sama dengan min X per R, sehingga hasilnya negatif. Kemudian untuk tangen alfa min Y per min X, maka ini sama-sama dibagi dengan negatif, hasilnya menjadi positif. Demikian juga dengan kebalikannya. Kebalikan dari sinus kosekan tetap negatif, kebalikan dari kosinus yaitu sekan tetap negatif, sedangkan kotangen alfa yang kebalikan dari tangen itu hasilnya juga tetap positif. Nah, bagaimana dengan kuadran keempat yang berada di antara sudut 270 derajat hingga 360 derajat? Maka kita mengambil menarik garis membentuk segitiga siku-siku, di mana di sini ada sudut alfa dengan sisi di dekat sudut itu berada pada X positif. Kemudian sisi di hadapan sudut itu berada pada negatif Y, kemudian sisi miringnya adalah YR. Maka nilai sinus alfanya adalah negatif, kosinus alfanya adalah positif, tangen alfanya adalah negatif, kemudian nilai kosekan alfanya adalah negatif, sekan alfanya positif, dan kotangen alfanya adalah negatif. Nah, untuk lebih memudahkan mengingat nilai perbandingan pada setiap kuadran, maka kita mengingat bahwa untuk kuadran pertama semua nilai perbandingannya sinus, kosinus, tangen, dan juga nilai kebalikannya adalah bernilai positif. Sedangkan nilai sinus pada kuadran kedua yang hanya bernilai positif adalah sinus dan juga kebalikannya yaitu kosekan, kosinus yang bernilai positif, sedangkan nilai kosinus dan tangen dan nilai kebalikannya itu bernilai negatif. Sedangkan pada kuadran ketiga itu yang bernilai positif hanya tangen, sedangkan nilai sinus dan kosinus negatif. Untuk kuadran keempat yang bernilai positif hanyalah kosinus, sedangkan nilai sinus dan tangen dan kebalikannya itu bernilai negatif. Maka untuk lebih memudahkan, kita ingat ini, semanis sinta tanpa kosmetik, artinya kuadran pertama semuanya positif, kuadran kedua sinus positif, kuadran ketiga tangen positif, kemudian kuadran keempat kosinus yang positif. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan nilai trigonometri pada kuadran kedua hingga kuadran keempat? Nah, kita pastinya harus memahami terlebih dahulu kuadran pertama itu adalah hal yang paling pertama sekali kita lakukan. Kita harus paham tentang semanis sinta tanpa kosmetik ini. Nah, untuk lebih jelas, mari kita periksa soal pada soal berikut. Di sini ada kosinus 150 derajat. Nah, untuk nilai kosinus 150 derajat berada pada kuadran kedua. Nah, kita ingat semanis sinta tanpa kosmetik, di mana pada kuadran kedua yang bernilai positif hanyalah sin.
Maka karena pertanyaannya adalah kosinus, maka nilai kosinus, nilai yang selain dari sinus, berarti nilainya adalah negatif. Makanya kita buat posisinya di sini adalah negatif. Nah, kita lihat bahwa ini berada pada kuadran kedua di antara 90 hingga 180 derajat. Maka berapa kurang 150 derajat ini dari 180 derajat? Nah, tentunya 30 derajat. Maka kita mencari berapa nilai kosinus dari 30 derajat. Nah, tentunya setengah akar 3. Nah, demikian juga pada kosinus 225 derajat. Kosinus 225 derajat itu berada pada sudut 180 hingga 270 derajat, atau berada pada kuadran yang ketiga. Nah, kita menarik garis lurus dari titik ini. Maka pertanyaannya, berapa lebih 225 derajat ini dari 180 derajat? Maka lebihnya adalah 45 derajat. Apabila kita jumlahkan 180 ditambah 45 derajat, hasilnya adalah 225 derajat. Maka kita mencari terlebih dahulu nilai pada kuadran ketiga yang bernilai positif hanyalah tangan. Maka selain dari tangan, itu nilainya negatif. Nah, maka nilai kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Maka kosinus 225 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, bagaimana dengan kosinus 330 derajat? Kosinus 330 derajat berada di antara sudut 270 derajat dan 360 derajat, yaitu berada pada kuadran yang keempat. Pertanyaannya, berapa kurangnya 330 ini dari 360? Tentunya 30 derajat. Nah, sebelumnya untuk kuadran yang keempat itu nilai cos merupakan nilai positif. Maka di sini tetap nilai positif. Maka kita mencari nilai kosinus dari 30 derajat itu sendiri, yaitu setengah akar 3. Nah, tentu sangat mudah. Yang penting kita memahami pada nilai-nilai sudut istimewa pada kuadran yang pertama. Nah, untuk lebih jelas, mari kita pahami soal berikut. Di sini ada sinus 240 derajat. 240 derajat ini berada pada kuadran ketiga di antara sudut 180 derajat dan 270 derajat. Maka kita bisa mencari berapa kurang 240 derajat ini dari 180 derajat. Maka kurang dari 180 derajat adalah 60 derajat. Maka kita mencari nilai sinus 60 derajat berapa? Sinus 60 derajat adalah min setengah akar 3. Kenapa dia min setengah akar 3? Karena kita harus mengingat bahwa pada kuadran yang ketiga, nilai yang bernilai positif hanyalah tangan, sedangkan nilai yang lainnya adalah negatif. Nah, bagaimana dengan kosinus 135 derajat? Untuk 135 derajat itu berada di kuadran yang kedua, karena kurang dari 180 derajat dan lebih dari 90 derajat. Maka berapa kurangnya dari 180 derajat? Yaitu 45 derajat. Maka kita mencari pada terlebih dahulu pada kuadran yang kedua, nilai positifnya terletak pada sinus, berarti nilai kosinus dan yang lainnya adalah negatif. Maka di sini kita menggunakan nilai negatif dengan nilai sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Nah, bagaimana dengan nilai sin 120 derajat yang juga berada pada kuadran yang kedua? Nah, sama seperti sebelumnya, kita mencari berapa kurangnya dari 180 derajat, yaitu 60 derajat. Sudah pasti ini adalah nilainya adalah setengah akar 3.
karena nilai pada kuadran kedua yang bernilai positif hanyalah sin, maka nilainya tetap positif setengah akar 3. Nah, bagaimana dengan nilai tangen 210 derajat, di mana tangen 210 derajat ini berada di antara sudut 180 hingga 270 derajat, yaitu berada pada kuadran yang ketiga. Nah, untuk tangen 210 derajat, kita menghitung berapa lebihnya dari 180 derajat. Maka lebih dari 180 derajat adalah 30 derajat. Maka kita mencari terlebih dahulu nilai pada kuadran ketiga, nilai yang bernilai positif hanyalah tangen. Maka ini hasilnya akan positif dengan mencari nilai tangen 30 derajat. Tangen 30 derajat merupakan perbandingan antara sinus 30 derajat per kosinus 30 derajat. Maka hasilnya adalah sepertiga akar 3. Berikutnya, bagaimana dengan nilai sinus 11 per 6 phi? Nah, nilai phi dalam konteks ini adalah 180 derajat, karena kita menggunakan nilai phi radian ya. Kalau 2 phi radian itu adalah 360 derajat, maka nilai phi radian itu sama dengan 180 derajat. Maka kita mencari ini 11 kali 180 per 6, hasilnya adalah sinus 30 derajat. Kita mencari nilai sinus 30 derajat adalah setengah. Nah, berikutnya sinus 390 derajat. Tentu 390 derajat melebihi daripada besar sudut satu lingkaran. Maka kita mengurangi dengan 360 derajat. Maka hasilnya adalah sin 30 derajat, kan nilainya adalah setengah. Nah, bagaimana dengan cos phi? Phi tadi sudah saya bilang bahwa ini adalah cos phi dalam satuan radian, nilainya adalah 180 derajat. Maka kosinus 180 derajat ini berada pada kuadran yang ketiga, di mana pada kuadran yang ketiga nilai kosinus 180 derajat adalah sama dengan negatif 1, atau nilai 180 derajat ini dikurang dengan 180 derajat karena berada kuadran yang kedua, berarti nilainya adalah kosinus 0 derajat. Maka nilai kosinus 0 derajat adalah negatif 1. Demikian ya. Kemudian untuk kosinus 570 derajat ini lebih daripada 360 derajat, maka 570 derajat ini kita cari berapa kurangnya dari 360 derajat. Maka kurangnya 360 derajat dari 570 derajat adalah 210 derajat. Kita kembali mencari nilai 270 derajat ini berada pada kuadran yang ketiga. Maka lebihnya dari 180 derajat adalah 30 derajat. Maka kosinus 30 derajat adalah setengah. Kenapa dia nilainya negatif? Karena pada kuadran ketiga yang memiliki nilai positif hanyalah tangen. Makanya nilai kosinus 30 derajat sama dengan min setengah. Nah, berikutnya contoh. Nah, untuk contoh berikutnya kita bisa masuk. Ini diketahui kosinus alfa derajat ini adalah min 5/13. Kemudian nilai alfa derajatnya berada di kuadran yang ketiga. Hitunglah nilai sinus alfa. Nah, berarti kalau kuadran ketiga nilai sudutnya berada di